Wah. Salve, salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Bersama saya, Pastor Bartoloyan, dalam Renungan Harian Katolik, edisi hari ini, Selasa 26 November 2024. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita hari ini dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, Engkau bertakhta di sisi kanan Bapa, namun tetap hadir di tengah-tengah kami. Lindungilah dan bimbinglah kami untuk ikut serta melaksanakan karya keselamatan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, kesetiaan di tengah ketidakpastian. Saudara dan saudari, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendengar bagaimana Yesus mengingatkan para murid untuk tidak terpesona oleh kemegahan duniawi, termasuk bait Allah yang indah. Yesus menubuatkan bahwa semuanya itu akan runtuh sebagai gambaran kefanaan dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus juga menubuatkan tanda-tanda akhir zaman seperti peperangan, gempa bumi, kelaparan, dan munculnya nabi-nabi palsu. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita akan kefanaan dunia ini. Apa yang terlihat indah seperti kekayaan, kehormatan, dan prestasi-prestasi di dunia ini, semuanya itu pasti akan berlalu. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang ilahi, hal-hal yang abadi, yakni hubungan kita dengan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan Injil hari ini pun kita diingatkan agar senantiasa memiliki sikap kesetiaan dan waspada dalam menantikan hari Tuhan. Yesus hanya menyampaikan tanda-tanda yang akan mengikuti akhir zaman. Peperangan, bencana alam, dan berbagai macam kekacauan-kekacauan kosmik. Itu hanya merupakan tanda. Dan Yesus tidak menyatakan kapan persisnya. Oleh karena itu, kita semua diingatkan untuk senantiasa memiliki kesetiaan, kewaspadaan dalam menantikan hari Tuhan. Kewaspadaan kita itu kita nyatakan dengan
kesetiaan kita untuk mendengarkan Sang Sabda, yaitu Yesus Kristus sendiri, melalui firman-firman-Nya yang senantiasa mengarahkan hidup kita menuju kepada Allah. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita dalam segala situasi. Yang dibutuhkan dari kita ialah iman akan Kristus yang menghendaki keselamatan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa setia menantikan hari Tuhan yang pasti akan terjadi meskipun kita sendiri belum tahu kapan dan saatnya. Karena itu, kita semua diundang untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, memberikan hati kita kepadanya, seraya mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara surgawi, yakni hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan, sehingga ketika saatnya itu tiba, kita telah siap. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengundang kami untuk ikut ambil bagian dalam mendengar dan merenungkan sabda ilahi-Mu. Limpahkanlah belas kasih-Mu, bila sudah tiba saatnya kami harus menghadap tahta pengadilan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, seluruh intensi-intensi doa kita, semua mereka yang kita doakan, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.